Tauhid rububiyah uluhiyah itu tauhidnya Wahabi. Itu tauhid untuk mengkafirkan orang. Dan itu tauhid yang tidak benar. Tapi saya terangkan ya sebentar agak cepat. Ini maksudnya sebentar lagi yang salah. 25 menit. 25 menit lagi. 20 menit. Oh, mas cukup ini. Tauhid bagi tiga ya, Wahabi. Nah, tauhid versi Ahlussunnah wal Jamaah juga dibagi tiga. Wahdaniyah, ada wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat, wahdaniyah af'al. Itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Wahdaniyah zat, Allah itu Maha Esa di dalam zat, berfungsi menafikan dua perkara. Pertama, menafikan tersusunnya zat Allah dari benda, sifat benda atau bagian-bagian lain. Dalam bahasa benda, zat Allah tidak mungkin terbagi-bagi. Dua, menafikan adanya zat selain Allah yang memiliki kesempurnaan seperti zat Allah. Itu wahdaniyah zat. Wahdaniyah sifat, Allah Maha Esa di dalam sifat, menafikan dua hal. Pertama, menafikan adanya dua sifat bagi Allah, misalnya dua kudrat, dua iradat dan lain-lainnya. Dengan kata lain, sifat kudrat Allah itu hanya satu dan berkaitan dengan segala hal yang mungkin. Iradat Allah juga satu dan seterusnya. Kedua, menafikan adanya seseorang dari manusia atau makhluk Allah yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah, misalnya dapat menciptakan, dapat mentakdirkan, menentukan, itu tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahdaniyatul af'al. Allah Maha Esa di dalam perbuatan berfungsi menafikan adanya selain Allah berbuat seperti perbuatan Allah. Jadi hanya Allah yang dapat mewujudkan dari tidak ada dan meniadakan dari ada. Kita harus berkeyakinan bahwa semua perbuatan manusia yang besar dan yang kecil adalah ciptaan Allah. Dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Itu maksudnya wahdaniyah. Nah, sekarang tauhid Wahabi. Ibnu Taimiyah atau Wahabi membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, sama sifat. Ini ya di dalam Islam Wahabi seperti itu. Nah, tauhid yang pertama, tauhid rububiyah apa? Yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit dan bumi serta seisinya adalah Allah saja. Makna ini benar, tetapi kalau yang salah kalau dikhususkan dengan rububiyah itu salah. Bahwa Allah memiliki, mengatur semua makhluk tidak salah. Cuma kalau
ibadah. Cuma kalau Wahabi dianggap ibadah, karena dianggap ibadah, orang yang bertawassul dengan Nabi dianggap penyembah Nabi. Kalau sudah dianggap beribadah kepada Nabi, ya kafir, melanggar tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah ini tujuannya untuk mengkafirkan orang yang beristighfar, bertawassul, bertawakkul. Tujuannya itu. Nah, Ibnu Taimiyah berkata, ilah Tuhan yang hak adalah yang berhak untuk disembah. Sedangkan tauhid adalah beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya. Itu kata dia. Ibadah diartikan dalam arti yang lebih luas. Padahal istilah kata Rasulullah bukan ibadah. Itu namanya wasilah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ilaihi wasilah itu bukan ibadah, tetapi wasilah namanya. Ketika tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan arti lahirnya, arti telah yang telah dikenal di kalangan manusia. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa diartikan duduk-duduk bertempat di arsy. Yadullahi fawqa aydihim diartikan tangan. Wa ma Allah diartikan ini. Karenanya kata Wahabi, Allah Maha Mulia. Agak bisa karena menipu itu menunjukkan kelemahan kita ya. Kalau tidak mampu terang-terangan kan menipu. Tuhan itu apa aja yang tidak mampu. Atau Rasulullah anasiyahu kata Wahabi, Tuhan Maha Lupa. Lupa itu keterangan bagi manusia. Yang dimaksud lupa di sini Allah tidak peduli. Itu katanya kalau mengartikan manusia dengan tidak peduli, tidak memberi rahmat kepada orang kafir itu berarti melanggar tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid ini sebenarnya tauhid akhlak. Nah, dalam pembagian tersebut Ibnu Taimiyah atau Wahabi membatasi makna roh atau rububiyah terhadap sifat Tuhan sebagai zat pencipta, pemilik dan penentu langit, bumi dan isi. Sedangkan makna ilah atau rububiyah dibatasi pada sifat Tuhan sebagai zat yang berhak untuk disembah dan menjadi tumpuan dalam beribadah. Nah, pembahasan semacam ini apakah dapat diterima? Jelas tidak bisa diterima. Pembagian tauhid menjadi 3 tadi serta pembatasan mana-mananya tidaklah benar dan bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis dan pendapat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat-ayat Al-Quran, hadis dan pernyataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang membedakan antara makna roh dengan makna ilah, antara rububiyah dengan uluhiyah. Tidak ada. Contohnya justru ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan adanya keterkaitan yang sangat erat, yang sangat kuat antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Di mana itu? Jadi dalam Al-Quran dan hadis, Al-Quran menolak tauhid rohani. Dalam Al-Quran, la ya'muru an tattakhidul malaikata wan nabiyyina awwala. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai aturan Tuhan-Tuhan rububiyah. Kata Wahabi, orang musyrik itu tidak syirik rububiyah. Itu syiriknya hanya uluhiyah. Ternyata di dalam ayat ini orang musyrik syirik rububiyah. Al-Quran menggunakan redaksi arba'ah. Orang musyrik itu menjadikan nabi dan malaikat sebagai Tuhan rububiyah. Berarti syirik. Berarti kalau begitu tauhid Wahabi bertentangan dengan Al-Quran. Jadi ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui adanya Allah, Tuhan rububiyah selain Allah seperti malaikat dan para nabi. Berarti orang-orang musyrik tidak mengakui tauhid rububiyah. Kata Wahabi, orang musyrik bertauhid secara rububiyah. Jadi Wahabi
ini bertentangan dengan Al-Quran. Ini sama dengan yang tadi ya. Hadis Nabi juga membatalkan tauhid Wahabi. Bagaimana? Dalam hadis riwayat Muslim, orang mukmin yang dikubur itu akan ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Allahmu? Allah itu artinya Tuhan secara rububiyah. Fayaqul Rabbi Allah wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin akan menjawab, Rabbku, Tuhan rububiyahku adalah Allah dan Nabi adalah Muhammad. Kata orang Wahabi, orang bertauhid rububiyah itu tidak cukup, harus bertauhid uluhiyah. Padahal pertanyaan di alam kubur cuma rububiyah, tidak ada pertanyaan uluhiyah. Seandainya rububiyah itu tidak cukup, tentu pertanyaan malaikat umat akhir ada dua. Man rabbuka? Siapa Tuhan rububiyahmu? Wa man ilahuka? Siapa Tuhan uluhiyah? Ternyata pertanyaannya cuma satu, berarti antara rububiyah dan uluhiyah ini sama saja. Ada keterkaitan. Kalau orang bertauhid rububiyah pasti bertauhid uluhiyah. Kalau bertauhid uluhiyah pasti bertauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah ini cukup, orang hidup bisa jawab. Orang musyrik bisa jawab karena kata Wahabi mereka bertauhid rububiyah. Ternyata orang musyrik tidak bisa jawab. Ini, nah pertanyaannya, mengapa Wahabi membagi tauhid rububiyah uluhiyah? Tauhid uluhiyah ini sebagai piranti ideologis, sebagai alat ideologis untuk melarang praktek-praktek tawassul, istighfar, tabarruk, ziarah dan lain-lain karena dianggap mengarahkan ibadah kepada selain Allah, melanggar tauhid uluhiyah. Tujuannya itu. Nah, gara-gara tauhid uluhiyah, jadi gara-gara tauhid uluhiyah dan rububiyah, kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul. Jadi tauhid uluhiyah ini rububiyah untuk memuji Abu Jahal dan Abu Lahab. Karenanya saya kalau berdialog dengan Wahabi, saya katakan, mengapa kamu menolak tawassul? Biasanya mereka syirik, kan karena kamu ikut Abu Jahal. Lalu begitu Abu Jahal dan Abu Lahab tidak mau tawassul kepada Nabi. Kamu tidak mau tawassul karenanya kamu memuji Abu Jahal. Dalam kitabnya Wahabi, Tauhid Abi Jahl wa Abi Lahab, pujian kepada Abu Jahal dan Abu Lahab karena bertauhid. Penghargaan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab karena bertauhid. Kata Wahabi, ajibun wa qalil. Sungguh heran dan aneh ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi. Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih ikhlas imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Karenanya kata mereka, Abu Jahal dan Abu Lahab berhak mendapat penghargaan tauhid. Umat Islam yang bertawassul dianggap syirik. Itu di kitab mereka. Jadi Wahabi ini mantapnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini saya kira sudah cukup ya. Sudah. Karena sudah asal semua pertanyaan sudah saya jawab. Kalau ada yang belum bisa ditanyakan kepada yang ada di sini. Karena ini hanya menjawab sebagian ya. Ilmu itu tidak bisa wajib langsung paham semua. Datang lagi. Karena hadis itu bukan cuma satu. Kalau cuma menerangkan 10 menit 10 menit selesai. Ilmu agama itu hadisnya bukan cuma satu. Kurang lebihnya saya